Kemudian berikutnya hadis yang ke-37, keadilan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala qala inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyan faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatun kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 'indahu 'ashru hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'af katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidah. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan kejelekan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa hendak melakukan kebaikan dan dia tidak jadi melakukannya, Allah mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ibu-ibu niat mau ngaji nih, udah niat nih, saya mau ngaji hari Jumat, saya mau ngaji. Begitu Jumat pagi ada keluarga telepon, ada yang sakit, akhirnya ibu nggak jadi. Maka niat untuk ngaji itu Allah catat satu kebaikan yang sempurna. Ya, satu kebaikan yang sempurna. Ya, bila ia hendak melakukan kebaikan dan benar-benar melakukannya, Allah akan mencatat di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat ganda banyaknya. Dia niat ngaji, ternyata terwujud ngaji itu, Allah catat 10 kebaikan sampai 100 kebaikan, sampai tak terhingga kebaikan-kebaikannya, begitu banyaknya. Kenapa? Karena niat itu sampai terlaksana. Ya, Ibu sekalian, makanya semua yang terjadi itu atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya berjuang untuk berbuat yang terbaik, meluruskan niat karena Allah, sisanya Allah punya kuasa. Allah yang punya kuasa. Ya. Kemudian berikutnya, ya, jika ia hendak melakukan kejahatan sekarang nih. Jika ia hendak melakukan kejahatan dan tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan. Ya, satu kebaikan. Dan kalau ia hendak melakukan kejahatan kemudian benar-benar melakukannya, maka Allah mencatatnya satu kejelekan. Ya. Jadi kalau kita hendak melakukan kejahatan enggak jadi, Allah catat satu kebaikan. Kalau jadi, Allah catat satu kejahatan. Ini menunjukkan, Ibu sekalian, Allah itu benar-benar sayang sama hambanya. Kita niat berbuat baik nih, niat berbuat baik, niat membantu orang. Kalau saya punya rezeki, saya ngelihat dia itu kasihan, saya mau bantulah dia itu. Saya mau bantulah dia itu. Ya, begitu punya rezeki, ternyata dia yang sakit, akhirnya dia yang kekosasi. Enggak jadi membantu itu. Nah, niat dia itu Allah catat satu kebaikan. Kemudian andai dia jadi membantunya itu, kemudian Allah catat dia 10 sampai 700 sampai tak terhingga, tergantung dengan seberapa kuat niat dan usahanya. Ya. Kebalikannya, dia hendak berbuat jahat nih. Awas dia itu. Besok kalau memang dia itu masih begitu, mau saya cegat besok itu. Mau saya bilangin ini dia. Saya bongkar rahasia dia besok ini. Ya,
biar dia itu tahu, biar dia itu malu depan orang. Begitu niat itu sudah dia ucapkan, enggak jadi, Allah sayang sama dia, satu kebaikan untukmu, Allah kasih satu kebaikan. Ternyata jadi. Kalau kebaikan tadi kan jadi dilaksanakan, Allah lipat gandakan sampai 10, 700-nya tertinggal. Niat jahat nih, jadi dia kerjakan, Allah cuma catat satu kejahatan. Satu kejahatan. Ya. Begitulah Rahman Rahim, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis yang ke-38, menjadi kekasih Allah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adhani la u'idhannahu. Ya. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Marah benar Allah. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Siapa wali Allah itu? Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Jadi Allah Ta'ala itu sangat cinta kepada hamba-hambanya yang hamba itu mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Ya. Jadi ibu sekalian, minimal kita itu sholat wajib itu jangan ketinggalan. Allah udah sayang benar sama kita itu. Enggak tahajud enggak tahajud, kita enggak tahajud, kita enggak duha, baca Qur'annya kadang-kadang. Tapi soal yang wajib itu benar-benar kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Allah sudah sangat sayang sama kita itu dah. Sudah sangat sayangnya, luar biasa. Hanya dengan itu aja. Ya, maka yang wajib-wajib itu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Siapkan benar tuh, siapin benar. Kalau mau sholat isya di rumah, apa maghrib, apa subuh, apa asar, benar-benar siapin. Cari tempat yang tenang, benar. Kalau ibu ada ruangan khusus itu, di situ tenanglah, di situ tenang. Makanya ibu-ibu sekalian, tiap-tiap rumah itu terserah di mana tempatnya. Yang penting itu ada musolanya. Musola itu nggak harus ruangan ada baca musola, nggak usah. Ya, ada tempat khusus berapa semeter setengah kali semeter, udahlah. Ini musola nih, tempat sholat bersih, rapih situ tuh. Ya, jangan begitu sholat Allahu Akbar, betul buka matanya, cucian tumpuk, ya Allah, gimana mau kusuk? Yang ingat itu tumpuk banyak lagi itu. Beresin cucian, aman sekarang. Allahu Akbar, setrikaan, ya Allah. Ya, jadi carilah suasana-suasana yang tenang. Ya. Ada juga itu yang tenang, cucian yang ada bersih. Jadi begitu Allahu Akbar, kaca gede betul depannya. Nah, Allahu Akbar kabira. Ya, cari suasana-suasana yang tenang, cari yang posisi tenang masing-masing. Ya. Kenapa? Itu puncak pengabdian kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka ulama mengatakan kalau ibu pengen jadi ibu yang salihah,
dan bingung dari mana hendak memulainya, maka mulailah dari memperbaiki solat. Dari situ mulai. Ya, ingin jadi orang baik, itu orang taat, dari mana hendak mulainya? Mulai dari memperbaiki solat. Ya, karena ada ibu-ibu tuh, ya, dia solatnya biasa-biasa aja. Habis itu dia pengen berubah. Yang pertama berubah itu sama dia pakaiannya. Wih, pakaiannya itu yang lebar bener, susah, tangannya lebar. Kata dia, wih Ustadz, kenapa? Saya bilang, capek bener jadi wanita solehah ini. Kata dia, capek ribet jadi wanita solehah ini. Kenapa pakaiannya ini kayak gini nih, kata dia, jalan aja susah. Ya nggak gitu-gitu amat juga lah, ya. Jadi ibu sekalian rahimakumullah, lebay kata dia, capek, kata, ribet jadi wanita solehah ini, kata dia. Nah begini, panas, kata dia. Ya, nyampe rumah lepasnya lemparnya sana, inilah biasa-biasa aja lah. Ya, jadi itu ibu sekalian ya. Jadi siapa yang memusuhi waliku, maka kunyatakan perang kepadanya, ya. Kemudian berikutnya, hambaku tidak henti-hentinya mendekati aku dengan ibadah sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ketika aku mencintainya, maka ya, ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ini memahaminya ini harus dengan ilmunya. Kalau enggak dengan ilmu, orang bisa gila. Yang kenapa? Karena dia baca aja, hanya baca ini. Kalau dia itu mengerjakan sunnah, contoh dia rajin sholat sunnah, duha, tahajud, baca Quran, banyak berzikir, Allah nyatakan, maka aku kan jadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Jadi Tuhan dia nih berarti. Di aku, kata Allah, jadi pendengarannya yang dengannya yang mendengar. Hebat orang ini. Maknanya adalah orang tersebut Allah kan jaga senantiasa berada dalam kebaikan, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mengerjakan ibadah yang wajib, ibu sekalian, Allah sudah sangat senang sama kita itu. Tapi ya, ketika dia mengerjakan amaliyah sunnah yang dia kerjakan, maka Allah juga sangat sayang sama dia. Bahkan kata Allah, aku yang menjadi penglihatannya yang dengannya yang melihat. Artinya apa? Yang dia lihat itu yang benar-benar. Setiap dia melihat mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya, dia melihat anak kecil. Anak kecil itu jadi senang, bahagia, lembut hatinya. Ya, dia melihat orang lain, dilihatnya orang lain. Orang lain jadi senang. Kenapa? Dia mengerjakan amaliyah sunnah. Ya. Kemudian dia mengerjakan amaliyah sunnah itu, aku kata Allah Ta'ala yang akan menjadi pendengarannya. Pendengarannya itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika ada orang-orang yang tidak banyak ghibah, enggak benar pembicaraan itu, Allah jaga dia. Tiba ada aja jalannya, dia nggak ada di situ. Ada aja jalannya, dia nggak di situ. Ya, apa entah kemana kok dia ke situ, kok nggak jadi ngumpul di situ. Ada aja jalannya, Allah selamatkan dia. Ya, Allah bos sekalian kalau berkehendak untuk menyelamatkan hambanya, banyak jalannya yang nggak kita duga-duga, Ya, makanya doanya Imam Asy-Syafi'i diantaranya adalah, ya Allah, mohon ya Allah, jadikan apa yang aku inginkan itu sama dengan apa yang Engkau inginkan. Luar biasa. Kita itu, Bu, kita jadi stres itu sebabnya apa? Sebabnya adalah
Karena keinginan kita ini beda sama keinginan Allah dan kita nggak terima. Itu masalahnya. Itu masalahnya tuh. Kita pengennya begini, Allah kasihnya begini. Kita maunya yang punya kita yang terjadi. Allah kan yang punya kuasa. Kita nggak bisa. Ya, Allah karena itu bos sekalian, ini hadis ini memerintahkan kita untuk benar-benar yang wajib kita kerjakan, yang sunnah-sunnah kita kerjakan. Sunnah. Ya, yang sunnah kita kerjakan. Ya, makanya Rasulullah pernah bersabda, raka'atayil fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Dan enggak mesti harus di masjid, di rumah bisa. Di rumah bisa. Ibu-ibu udah azan udah terdengar, bangun subuh, habis sebelum subuh sunnah 2 rakaat dulu. 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi saya telat subuhnya pusat, enggak apa-apa, yang penting masih di waktu subuh. Yang penting masih di waktu subuh. Ya. Waktu subuh itu habis kapan? Kalau sudah terbitnya matahari. Ya. Mega merah itu masih 2 rakaat dulu sebelum subuh. Habis itu salat subuh. Ya. Ada yang tanya, "Pak Ustadz, saya ini masuk masjid." Masuk masjid, kemudian lihat di situ azan itu 2 menit lagi. Iqamat 2 menit lagi. Pilih mana ini? Apakah saya tahiyatul masjid atau 2 rakaat sebelum subuh? Jawabnya 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang utama. Kenapa? Karena 2 rakaat sebelum subuh itu termasuk tahiyatul masjid di situ. Kalau tahiyatul masjid aja dia nggak masuk 2 rakaat sebelum subuhnya. Ya, karena yang namanya tahiyatul masjid itu ibu sekalian enggak mesti harus usolli sunnatat tahiyatul masjid, enggak mesti harus begitu. Dia masuk 2 rakaat sebelum asar udah termasuk tahiyatul masjid. Dia masuk salat hajat 2 rakaat udah termasuk tahiyatul masjid. Dia masuk salat taubat udah termasuk tahiyatul masjid. Karena kata Nabi, siapa yang masuk masjid jangan duduk dulu sebelum salat sunnah 2 rakaat. Nah, 2 rakaat apa? Mana aja yang penting 2 rakaat. Ya, bingung, udah semua, udahlah niatnya 2 rakaat menghormati masjid. Berarti sunatan tahiyatul masjid boleh. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, seandainya ia meminta kepadaku, niscaya aku akan beri, dan seandainya dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Jadi akhir hadis yang 38 ini ibu sekalian, ya, wa in sa'alani a'taituhu, andaikan dia minta sesuatu kepadaku, aku kan beri. Ya, aku kan beri dia. Wa inista'adzani la u'idhannahu, andaikan dia minta perlindungan kepadaku, aku kan lindungi dia. Ya, begitulah janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mengerjakan yang wajib-wajib dan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ya, Allah sangat sayang sama dia. Yang kedua, Allah akan jaga penglihatan, pendengaran dan tangannya. Kemudian yang ketiga, andaikan dia minta dengan Allah, kata Allah, akan kuberi. Andaikan dia minta perlindungan kepadaku, akan aku lindungi. Gimana cara Allah memberinya, cara Allah melindunginya? Dengan caranya Allah sendiri. Ya, dengan caranya Allah sendiri. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa cara Allah menyelamatkan itu banyak caranya. Banyak cara Allah menyelamatkan itu. Ya, seperti yang kisah itu, dia mau berangkat ke luar negeri. Kemudian begitu sampai ributlah sama istrinya, mana ini, akhirnya berangkat ke bandara telat.
Sampai bandara telat, udah ditinggal pesawat, marah-marah ditimpuknya istrinya, marah-marah dia. Ya, nunggu lagi dia. Akhirnya apa? Pesawat yang semestinya dia tumpangi itu beberapa jam kemudian dikabarkan hilang, entah kemana arahnya. Ternyata itu terbakar, jatuh di laut. Ya, beberapa hari kemudian baru ditemukan. Ya, baru Allah tuh punya cara untuk menyelamatkan orang tuh, ada cara-cara. Tugas kita ini Bu sekalian cuma satu, berhusnuzon atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya. Makanya iman itu yang terakhir itu qadha dan qadar. Ya. Beriman kepada qadha dan qadar dan kita yakin baik dan buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Bu sekalian, sampai di sini. Kalau ada yang tidak ditanyakan berkaitan dengan materi kita dari hadis yang ke-36, 37, 38, ya, atau ada yang mau menambahkan, ya, untuk kita sama-sama berbagi ilmu pengalaman, dipersilakan. Ya, silakan Bu, silakan.